ya, cerita real, cerita langsung, cerita nyata gitu ya, apa yang dialami oleh apa namanya teman-teman kalian yang sudah masuk, sudah apa namanya sudah terlibat dalam program magang. Ya, jadi harapannya memang ini memberikan trigger supaya kalian juga ikut serta dalam program magang ini, karena program magang ini sangat luar biasa sekali programnya. Ya, kami KPS dan Sekretaris Program Studi kebetulan kapan itu juga diundang oleh Kemenristek acara sosialisasi program, dan kami melihat sendiri banyak mitra yang menghadirkan program-program yang sangat luar biasa sekali, materi-materi yang sangat padat, yang bisa sangat bermanfaat bagi para mahasiswa yang mengikuti program magang. Jadi itu kenapa kami sangat mendorong, sangat mendukung keikutsertaan para mahasiswa untuk ikut dalam program magang ini. Ya, nanti mungkin akan langsung mendengar apa itu program magang gitu ya, nanti akan disampaikan oleh Bu Gita dan dilanjutkan oleh teman-teman semua. Sekian sambutan dari saya kembalikan kepada Mbak Sahrin. Mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak informasi yang dibutuhkan semua. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Din atas sambutan hangatnya dan juga informasinya yang sangat substantif. Mari kita beri tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi kepada Ibu Din. Baiklah, selanjutnya hadirin sekalian, kita akan masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sesi pemaparan informasi tentang MSIB Kemendikbudristek oleh Ibu Made Gita Nadia Ayu Aryani, selaku Sekretaris Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Kepada Ibu Gita, dengan hormat kami silahkan. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir siang ini di tengah minggu tenang ya bagi sebagian anak-anak. Terkait beberapa hal yang mau dibahas untuk pertemuan pada hari ini adalah, sebelumnya saya tanya dulu nih, yang sekarang angkatan 2019, berarti semester 5 akan ke 6. Give reaction please. Mas Alfian, lalu Mas Rizky, semester 5 ke semester 6. Oke, terima kasih. Terus yang semester 7 ke 8, berarti angkatan 2018. Mas Dava, oke. Oh iya, Mbak Heni, Mas Erik, Maulana, baik. Terima kasih. Sama kalau ada mungkin yang semester 3 ke semester 4 tapi sudah nggak sabar pingin magang. Mungkin ada. Berarti 2020 ya? Oh, nggak ada. Baik. Nah, ini sebenarnya terkait materi magang, saya yakin kalian sudah banyak dengar dari kakak-kakak tingkat tentang magang itu gini, magang itu gitu, dan lain-lain. Tapi izinkan kami dari Prodi S1 Manajemen memberikan langsung ya infonya supaya nggak katanya A, katanya B. Jadi kami hadirkan sumber yang paling kredibel, yaitu yang sudah mengalami sampai di titik ini. Sebentar saya mau menanyakan sesuatu ke Pak Mubin. Sebentar saya ngetik WA sebentar ya. Nah, ini saya akan share beberapa file tentang prosedur prosedur pengajuan magang beserta surat-surat yang harus dilengkapi. Mungkin ada yang sudah pernah lihat ini, nanti akan saya share juga, tapi mungkin yang untuk pedoman magangnya belum bisa di-share karena belum fix. Jadi mohon maaf, untuk yang versi fix akan segera disebarkan begitu ada dari dekanat. Oke, sudah kelihatan? Ini ya, terkait
proses pengajuan untuk magang, di mana di sini kita fokus dulu ke program MSIB, magang dan studi independen. Bukan magang yang lain-lain ya, magang yang dari Kementerian Pendidikan dulu, di mana saya yakin sekarang kalian juga sudah familiar, mungkin sudah ada beberapa yang mengajukan permohonan surat rekomendasi karena disyaratkan diajukan ke Mas Didi, staf manajemen, lalu akan diteruskan kepada bagian akademik dan nanti suratnya dikeluarkan dari dekanat, dari Wadek 1 tepatnya, untuk surat rekomendasi sebelum tanggal 31 Desember. Jadi tujuannya apa? Supaya kami dari program studi itu tahu rencana kalian untuk magang. Karena di semester kemarin, karena merupakan pertama kali kita sama-sama menjalani MSIB, masih banyak kekurangan, masih banyak ketidaktahuan, baik dari mahasiswa, dari kami sebagai prodi, ataupun fakultas, itu masih banyak belum sempurnanya, dan kami mohon maaf, khususnya buat Mbak Anandini, Mas Iman, sama Mas Satria yang ada di sini, harapannya nanti pengalaman-pengalamannya akan bisa kami perbaiki untuk adik-adiknya. Kemudian, ini kan sudah langkahnya sekarang di sini nih. Untuk yang meminta persetujuan program studi dalam bentuk rekomendasi. Lalu rekomendasinya nanti diberikan dari dekanat, ini berarti sudah ganti ya. Makanya kenapa masih harus diperbaiki ini filenya, ini masih file bulan November, Desember ini ada perbaruan-perbaruan lagi. Lalu setelah ada surat rekom mahasiswa bisa mendaftarkan diri pada program MBKM yang diinginkan. Nanti untuk teknis pendaftaran mungkin bisa lebih detail sama 3 narasumber kakak tingkat kalian yang sedang mengalami magang, karena dari segi dosen, baik saya maupun Budin tuh enggak punya akses di website MBKM. Jadi akses mahasiswa itu berbeda dengan akses dosen. Saya pribadi enggak bisa lihat apa yang dilihat mahasiswa. Gitu. Lalu kalau sudah mendaftarkan diri, lalu menunggu diterima atau tidak. Begitu ada keputusan untuk diterima, maka kalian mengajukan surat permohonan atau pemberitahuan untuk konversi kepada prodi. Suratnya seperti apa? Intinya hampir sama dengan surat rekomendasi. Mas Satrio, saya izin pakai surat permohonannya Mas Satrio ya, Mas Satria? Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke. Oh, ini masih ada coret-coretannya, sorry. Nah, ini contoh permohonan rekomendasinya yang dari Mas Satrio. Satria, sorry kok Satrio terus dari tadi. Nah, apa sih yang kami minta untuk diketahui? Nanti format suratnya akan saya sebarkan, jangan khawatir. Begitu kalian diterima, kalian mengajukan ini ya kepada KPS Budin, kemudian menyatakan bahwa telah diterima pada program apa, periode Agustus sampai Januari. Tentu nanti akan ada lampiran bukti penerimaan. Kemudian di sini mohon dijelaskan apa sih kegiatan yang akan dilakukan Mas Satrio. Posisinya yang dilakukan Mas Satrio adalah Operation Officer pada Halodoc. Tujuannya apa? Untuk data analysis, dampak healthcare system, proses bisnis, dan lain-lain. Jadi di sini dijelaskan apa yang akan dilakukan selama magang. Bagian berikutnya adalah tentang motivasi. Apa yang membuat Mas Satria mendaftar di program Halodoc ini. Dan ini sangat personal ya, masing-masing dari setiap orang tentu harus beda-beda, namanya motivasi kan beda-beda, jadi jangan ada yang kopas untuk motivasinya. Nanti akan saya berikan format yang kosongan, of course. Lalu di sini mengajukan konversi 20 SKS, maksimal 20 SKS ya. Kenapa 20 SKS ini menjadi penting? Setelah ini akan saya bahas. Jadi, kalian mau mengkonversi apa? Bisa mata kuliah baru yang belum pernah diambil, atau mengulang mata kuliah lama. Jadi misalnya seperti ini, sorry ya Mas, kewarganegaraan nilainya C, abaikan. Tapi bisa misalnya digunakan untuk
mengulang kewarganegaraan asal ada why, kenapa memilih mengkonversi itu. Jadi ada kecocokan antara program yang akan kalian jalankan dengan mata kuliah yang akan dikonversi. Jangan supaya kami tahu dari prodi itu tahu tujuan kalian magang itu nggak hanya sekedar ikut-ikutan, sekedar coba-coba, tapi kalian sudah membayangkan, oh magang ini nanti saya akan melakukan ABCD dan akan berdampak pada DEFG seperti itu misalnya. Jadi surat ini tujuannya sangat personal untuk mengetahui motivasi, rencana, dan progres kalian selama magang nantinya. Dan jangan lupa mohon persetujuan orang tua. Oke, ini lampirannya. Lampirannya untuk mengetahui bukti penerimaan. Hai Satria, diterima di officer di Halodoc. Kemudian apa-apa yang akan dilakukan. Ini ada semua di MBKM. Jadi di website Kampus Merdeka. Jadi kami hanya minta screenshot-nya kurang lebih seperti ini. Apakah ini akan langsung di ACC? Bisa ya, bisa enggak. Karena apa? Nanti Mas Satria nanti mungkin setelah selesai magangnya bisa mengajukan konversi ke mata kuliah yang lain. Setelah menjalani, oh ternyata saya banyak bikin SOP, Bu. Saya maka mau pindah ke konversi ke desain organisasi aja, Bu. Karena saya menyusun SOP misalnya, atau desain jabatan misalnya, workload seorang pegawai seperti apa, misalnya gitu. Jadi ini tidak fix. Sifatnya masih berupa pemberitahuan, pengajuan, dan ini nanti surat ini akan diserahkan kepada Budin dan akan jadi landasan kalian untuk di KRS. Mengenai KRS-nya, karena apa? Nanti KRS itu ada dua. Ada KRS reguler untuk yang mata kuliah biasa, jadi yang mau ngambil semester 6 misalnya memprogram Medpen, Magic, dan lain-lain. Kemudian yang satunya adalah memprogram KRS MBKM. Di mana total dari KRS MBKM dan KRS reguler itu tetap 24 SKS maksimal sesuai IP semester kalian. Jadi mohon maaf bagi yang IP semester terakhirnya di bawah 3,0 berarti ya hanya bisa 21 SKS. Aturannya tetap sama di KRS. Jadi kenapa konversi ini dipikir-pikir banget? Karena itu akan mengurangi jatah mata kuliah yang bisa kalian ambil di semester 6 ataupun di semester 8. Loh, kenapa mengurangi, Bu? Karena bayangkan workload yang kalian lakukan itu tidak semudah itu loh, magang ataupun studi independen. Justru dari fakultas, dari pihak universitas itu ngeman kalian. Kalau kalian dibebani 2 kali lipat, berarti kan kalian menjalankan 48 SKS. Kalau diperbolehkan 24 KRS reguler, 24 KRS MBKM. Kalian menjalani 48 SKS, itu apa enggak boyoen rasanya? Ya, ini pertimbangan dari universitas, dari fakultas, KRS MBKM dan KRS reguler jadi satu, maksimal tetap 24 SKS. Supaya apa? Supaya kalian bisa memberikan yang terbaik di program magang dan bisa menyesuaikan workload kuliahnya. Surat itu tadi akan di-attach di KRS MBKM. Nanti akan di ACC dosen wali. Jadi sama, dosen wali nanti akan melihat, akan bisa buka attachment kalian, dosen wali yang ACC di KRS MBKM. Jadi tolong dosen walinya dikabarin juga, Bu, saya daftar keterima MBKM di program ini, dan saya mau konversi ke program ini. Nanti dosen wali akan meng-ACC. Gitu ya, itu untuk proses pendaftarannya. Lalu kalian mengikuti program 6 bulan sampai selesai. Nah, nanti untuk laporan akhir, kalian bisa menyerahkan laporan akhir juga ke dosen, nanti akan ditunjuk dosen pembimbing, bisa dari dosen wali, bisa dosen pembimbing khusus untuk program MBKM ini, untuk membantu proses konversinya nanti.
siapa yang melakukan proses konversi? Mohon maaf, bagian ini kami belum bisa menjawab karena ini juga masih pertama kali dilakukan MBKM, MSIB, jadi kami belum ada pengalaman. Pengalaman pertama untuk konversi nanti adalah dengan Mbak Anandini dan Mas-Mas yang akan memberikan materi. Apa yang mereka ajukan untuk konversi nanti di bulan Januari akan dibantu oleh dosen dan KPS. Tim konversi nanti mungkin akan ada tim sendiri dari fakultas. Atau Budin mungkin mau menambahkan di bagian konversinya ini? Oke, ya. Ini hasil informasi terakhir kemarin sempat apa namanya ada diskusi dengan staf ahli dari Pak Wadek 1. Memang akan ada tim konversi gitu ya yang ditunjuk oleh fakultas dan dibagi di dalam tim konversi itu memang ada KPS dan ada sekretaris KPS. Jadi akan masuk kami karena kami yang mengawal kalian untuk masuk pada program ini. Nanti ada mungkin ada pertimbangan yang lain gitu ya, nanti akan dimasukkan dosen pembimbing dan sebagainya. Untuk fixnya nanti akan ada informasi lebih lanjut. Nanti pasti akan ada apa namanya tim konversi khusus. Cuman ini yang saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan formulir pengajuan ya, formulir pengajuan untuk konversi maupun untuk rekomendasi ya. Saya ingatkan karena persyaratan dari saudara mengajukan untuk rekomendasi itu adalah mengetahui dari orang tua ya, ini cukup sangat penting ya, sangat penting. Jadi kalau kalian tidak mengikuti prosedur yang ada, yakinlah bahwa prosedur kalian untuk mendaftar akan juga semakin lama ya. Jadi ini pun juga beberapa berkas yang sudah masuk ini saya ngeliat kayaknya kok gak niat ya tanda tangan orang tuanya, ini kayaknya ini bener nggak nih tanda tangan orang tuanya. Saya akan mengkonversi, saya akan random mengkonversi apa namanya rekomendasi dari apa namanya persetujuan atau mengetahui dari orang tua. Mengapa hal ini penting ya? Karena jika nanti orang tuamu itu tidak memahami atau tidak mengetahui bahwa anaknya itu akan ikut magang, ditakutkan nanti begitu sudah diterima ya bahwa diterima di salah satu tempat magang atau perusahaan tempat magang atau studi independen. Ya, orang tuanya tahu, kaget gitu ya, dan tidak paham dengan program ini, menolak dan tidak memperbolehkan anaknya untuk ikut magang. Ya, apa yang terjadi? Itu sudah terjadi soalnya. Ya, ada yang mengajukan untuk pengunduran diri untuk ikut magang dan studi independen. Ya, yang pertama sangat disayangkan ya bahwa program ini mestinya program yang sangat bagus. Jadi kalau masih waktunya masih ada, nggak apa-apa, silakan kalau misalnya orang tua mau apa namanya mendiskusikan terkait dengan program ini ke saya atau ke Bu Gita, monggo gitu ya supaya paham terkait dengan program ini, supaya bisa memberikan izin kepada anaknya. Ya, ditakutkan nanti kalau kalian sudah keterima dan kalian tidak mengambil program ini punya konsekuensi yang tidak bagus untuk adik-adik kelas, adik-adik angkatan kalian nanti yang akan ikut mengikuti program magang. Ya, bayangkan untuk diterima dalam satu program magang itu seleksinya sangat luar biasa. Screeningnya itu ribuan mahasiswa seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia para mahasiswa ingin masuk, ingin magang dalam program magang. Ya, begitu keterima terus tidak dimanfaatkan, sangat amat disayangkan. Ya, jadi pesan saya ikuti prosedur yang ada. Jadi kalau memang ada syarat harus ada tanda tangan orang tua, minta tanda tangan orang tua. Ya, saya rasa juga orang tua tidak akan melarang. Ya, ngapain orang tuanya melarang kalau itu bermanfaat bagi putra putrinya. Ya, jadi cuman harapan kami adalah jangan sampai kalau sudah keterima tidak dimasukin hanya karena ketidaktahuan ini tadi. Ya, itu aja sih Bu Gita yang saya tambahkan ya. Saya ingin menambahkan terkait pentingnya tanda tangan. Tadi sudah ada beberapa surat yang sudah masuk, jadi saya meragukan tanda tangan orang tua dan saya sempat konfirmasi ini. Ya, jadi kalau kalian tidak segera memenuhi persyaratan yang ada, nanti bisa-bisa pendaftarannya juga akan terlambat. Ya, jadi sesegera mungkin, ya sesegera mungkin aja dipenuhi apa yang diminta. Ya, itu aja dari saya Bu Gita. Monggo dilanjut. Saya sedih juga dengar ada yang memasukkan tanda tangan orang tua itu Bukan ya. masukin ya, enggak kita enggak prejudis ya, cuman ini jangan iya. memulai suatu hal dengan hal yang nggak baik. Betul, Nanti setuju hasilnya itu sekali. akan nggak baik, percaya deh. Kalau niatnya dari awal bagus, niatnya memperoleh ilmu, niatnya punya network segala macam, kalau
niatnya bagus sampai akhir pun hasilnya juga akan bagus mudah-mudahan. Tapi kalau Setuju dari sekali. awal niatnya enggak baik, apalagi restu orang tua ya, aduh jangan main-main deh. Nah, Kita yang sudah dewasa mungkin kedengarannya tua banget sih omongannya, tapi itu benar. Saya mengalami itu aja masih minta restu orang tua ya begitu ya. iya. Nah, apalagi masih sing piye-piye ini ya. Ya, itu aja. Itu untuk mekanisme pengajuan MBKM-nya. Ini sebenarnya ada sih sama intinya, tapi di sini peran-perannya siapa aja. Jadi nanti jangan lupa sekali lagi dosen wali juga harus mengetahui karena akan ACC di cyber untuk pengajuan KRS MBKM. Mahasiswa jangan lupa minta tanda tangan dan restu orang tua. Kemudian Prodi, Budin maupun saya akan meng-ACC dan akan membantu sampai proses konversi akhirnya. Nanti tim konversi ini melibatkan siapa? Sepertinya akan melibatkan KPS, mungkin dosen mata kuliah yang diminta konversi. Jadi misalnya tadi Mas Satria request konversi ke mata kuliah MO. Tadi banyak mata kuliah konsentrasi MO ya. Nanti untuk konversi Mas Satria akan melibatkan dosen MO misalnya yang berkompeten. Karena saya sama Budin juga mungkin tidak paham, oh ini pekerjaannya apa sih, kenapa bersinggungan dengan mata kuliah MO misalnya. Jadi tentu kami cari juga yang kompeten untuk mengkonversi nilai. Dan terakhir, konversi tidak selalu auto A. Ya, jangan berharap, jangan menggantungkan, oh kalau saya ikut ini pasti auto A nih nilainya di mata kuliah yang saya minta. Not really, karena nanti kami dari fakultas Prodi juga akan menerima nilai dari mentor-mentor kalian di setiap institusi. Oh, Mbak Anandini itu selama di BI itu seperti ini loh. Oh, Mas Satria selama di Halodoc seperti ini loh. Dan itu form penilaiannya ada dari sikap sampai keterampilan skill yang diperoleh. Mereka berhak memberi nilai dari A sampai D juga. Kami ya tinggal mengecek nilai tersebut dan kami juga sudah punya nomor mentor masing-masing gitu. Jadi lakukan yang terbaik di program MSIB ini. Masalah konversi itu belakangan. Hasilnya seperti apa? Kami tidak menjanjikan pasti terkonversi semua, pasti auto A semua, enggak. Masih banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Itu dari saya. Nanti sambil kalau ada pertanyaan sekalian di sesi Q&A ya. Oke, Mbak Arin, saya udah. Oke, baik. Terima kasih Ibu Gita untuk pemaparan materinya yang sangat informatif dan juga substantif ya. Tadi sudah banyak disampaikan info-info penting untuk teman-teman sekalian. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan testimoni dari mahasiswa-mahasiswi yang telah mengikuti program MSIB Kemendikbudristek di periode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan testimoni yang pertama dari Mbak Anandini Puspita Ayu, Manajemen Angkatan 2018, peserta magang Bank Indonesia. Kepada Mbak Anandini, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Kedengaran ya, suaranya masuk ya? Masuk, Mbak. Oke. Saya izin share screen ya untuk siang ini. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Nandini Puspita dari Manajemen 2018. Biasa dipanggil Dinda. Di MBKM kemarin dapat kesempatan buat magang di Bank Indonesia. Screen. Nah, ini. Nah, udah. Jadi apa sih KMBI itu? Karena kan nyebutnya programnya KMBI ya, Kampus Merdeka Bank Indonesia, itu tuh kerjasama antara Bank Indonesia sama Kemendikbudristek. Itu jangka waktunya itu bisa 1 semester atau 2 semester, itu tergantung sama kantornya. Kayak mungkin kantornya itu emang benar-benar butuh sama si mahasiswa ini, jadi mungkin bisa diperpanjang sampai 2 semester kayak gitu biasanya.
Terus habis itu buat penempatannya itu tuh kalau di BI itu dibagi dua, kayak kantor pusat sama kantor perwakilan. Tapi kalau kantor pusat itu biasanya yang ditempatin di kantor pusat itu yang kayak jurusannya itu yang spesifik. Mungkin dia anak ilmu ekonomi atau anak informatika. Jadi karena di kantor pusat itu departemennya itu udah spesifik, itu ada departemen komunikasi, departemen hubungan internasional kayak gitu-gitu. Nah, kalau saya kemarin dapatnya di kantor perwakilan Bank Indonesia di Jawa Timur, yang kantornya itu ada di Jalan Pahlawan itu. Nah, karena kalau misalnya di kantor perwakilan itu penempatannya anaknya itu yang kayak jurusannya general. Karena kan saya manajemen ya, jadi kayak ilmunya itu yang general, nggak yang spesifik kayak ilmu ekonomi yang moneter banget atau gimana. Karena emang job desk-nya di kantor perwakilan sama di kantor pusat itu beda. Kalau yang di kantor perwakilan itu kayak macem-macem gitu job desk-nya. Jadi mulai yang ngerjain ini kayak gitu. Kalau makanya ditempatinnya di kantor perwakilan. Nah, what did I do there? Jadi yang pertama itu biasanya karena kan magangnya kemarin WFH ya, banyakan WFH. Jadi, tapi sempat sih beberapa kali offline itu ada FGD offline gitu buat nyusun isu strategis. Jadi kayak tiap bulan itu kita kayak ada FGD itu rutin sih, sehari itu biasanya bisa 2 kali atau berapa. Nah itu FGD-nya itu biasanya sama perusahaan-perusahaan, misalnya kayak ada perusahaan dari sektor konstruksi, dari sektor keuangan juga bisa, pokoknya macam-macam. Jadi kayak nggak cuman ngurusin yang terlalu uang banget gitu, enggak. Terus di FGD-nya itu biasanya kayak mungkin perusahaannya cerita ke Bank Indonesia, mungkin kayak kendalanya apa selama ini. Apalagi kan sekarang tuh lagi recovery dari COVID itu kan, biasanya perusahaannya tuh kayak gitu ceritanya. Terus, nah habis itu selain FGD ada Rekda. Kalau Rekda itu cakupannya se-Jawa, jadi kayak kerjanya bareng sama dari Bank Indonesia yang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta kayak gitu-gitu kemarin. Kemarin saya kebagian tugasnya itu monitoring kayak proyek konstruksi di Jawa itu progresnya gimana kayak gitu. Kalau yang kemarin waktu Rekda itu 3 bulanan, jadi waktu Oktober kemarin. Nah, habis itu ada Feshare, itu Feshare tuh Festival Ekonomi Syariah. Nah itu ada yang online, ada yang offline kan. Kalau offline itu waktu itu buka pameran di TP, tapi saya kebagian yang online. Jadi kayak kalau emang kerjaannya itu kayak bikin laporan, bikin summary dari kegiatan-kegiatannya kayak gitu. Kalau misalnya saya rata-rata kerjaannya itu kayak gitu. Sama kemarin kebetulan di Share itu kalau ngecek di Instagram ada highlight summary dari misalnya webinarnya atau dari talk show-nya. Nah itu kemarin saya yang bikin kayak gitunya. Nah, habis itu ada kajian SSK. SSK itu stabilitas sistem keuangan. Jadi kalau misalnya ditempatin di di KPW Jatim itu kayak dipecah gitu. Anak kan ada 3. Nah, saya kebetulan dapat yang SSK. Jadi itu kayak bikin gimana sih stabilitas sistem keuangannya Jawa Timur selama beberapa periode terakhir. Itu yang kemarin tuh yang bikin kajian kayak gitu. Nah, habis itu yang paling menarik itu survei, karena ini benar-benar ini pengalaman banget ya. Jadi tuh saya tuh benar-benar sendiri berangkat sama driver BI aja, benar-benar sendiri. Itu saya keluar kota. Di luar kota itu terus ketemu sama pihak BPS, Badan Pusat Statistik. Di luar kota itu saya sama BPS itu kayak survei komoditas apa sih di Jawa Timur yang potensial. Nah, waktu itu kayak surveinya itu di kopi sama bawang merah. Nah, itu kayak survei gitu, perkembangannya tuh harganya gimana, terus persaingan kalau sama provinsi lain itu gimana, sama pedagang-pedagang lain itu gimana kayak gitu. Jadi itu benar-benar sendirian tuh keluar kota dari pagi sampai sore gitu. Dan itu benar-benar pengalaman sih pertama kali kan kayak gitu. Nah, kalau yang dari tadi itu udah dari job desk-nya KPW ya. Nah, tadi dari pusatnya, dari BI Institutnya sendiri itu juga ada. Jadi kalau modelnya magangnya di BI itu kayak kuliah. Jadi ada modulnya, ada modul wajib sama modul pilihan gitu kan. Nah itu, jadi di modul wajib itu BI Institute itu offering materi-materi tentang kebank sentralan, tentang stabilitas keuangan, pengelolaan uang rupiah kayak gitu-gitu. Jadi kayak karena kan dari awal yang ikut nggak cuma anak ekonomi aja kan yang ikut di KMBI ini, yang lain tuh juga ada anak statistik, ada anak yang background-nya itu bukan background ekonomi. Jadi sama BI Institute itu dikasih modul pertama, modul wajibnya pertama itu tentang bahas tentang BI kayak gitu-gitu. Nah, habis itu
selain tentang materi kayak gitu-gitunya, B Institute itu juga offering kayak gimana kita mengembangkan soft skill. Jadi kayak tiap Jumat itu ada engagement and enrichment gitu. Itu kayak topiknya macam-macam. Ada yang kayak self branding, habis itu time management kayak gitu-gitu. Benar-benar banyak banget yang dari itu tiap Jumat waktu itu. Nah, ini foto-fotonya. Jadi kayak emang kalau FGD itu seringnya kan online ya. Jadi ini waktu ini sama Dirjen Perbendaharaan atau Pajak ya ini. Terus kalau ini sama Dinas PU. Nah, kalau ini yang waktu survei waktu itu ke luar kota. Nah, habis itu yang ini yang engagement and enrichment itu saya kebetulan waktu itu jadi moderatornya kan. Kebetulan dapat kesempatan buat jadi moderatornya. Jadi ngobrol-ngobrol gitu deh waktu yang engagement and enrichment itu. Nah, benefitnya apa dari KMBI yang saya dapat ya? Kalau yang dari itu tuh secara garis besar ada 3, hard skill, soft skill, relation, and information. Kalau hard skill itu tuh saya benar, kalau misalnya kita kan kuliah, kan itu presentasi ya kalau misalnya bikin PPT gitu. Jadi kayak selama di slide-nya itu kita kasih cuman poin-poin garis besarnya aja. Tapi kalau di ini itu kayak saya tuh benar-benar dikasih tahu kita ini nggak presentasi ya Dinda, kita ini ngasih PowerPoint ini ke atasan, jadi kamu harus ngasih sedetail mungkin sampai orang yang baca itu paham. Jadi kayak benar-benar mulai dari cara bikin PPT yang detail itu gimana, terus Excel yang bagus yang benar itu gimana, data yang gimana tuh, sama tentang ilmu tentang kebank sentralan itu kan juga pasti dapatkan karena yang di offer dari BI itu banyak banget kan. Nah, terus habis itu kalau dari soft skill-nya, yaitu tadi yang dari engagement and enrichment itu mulai dari personal branding, habis itu cash flow management pun diajarin waktu itu, terus habis itu kayak gimana cara ngatur waktu, kayak gitu-gitu. Terus kalau relation and information itu karena selama FGD pasti kan nggak cuma ketemunya sama satu perusahaan aja kan, jadi itu kayak benar-benar ketemu sama ada yang dirjen pajak, ada yang sama dinas ini, BUMN, sama lalu tuh banyak banget. Jadi kayak benar-benar informasi dari perusahaan yang mungkin kayak kalau kita lihat, oh mungkin perusahaan baik-baik aja, tapi sebenarnya di perusahaan itu juga ada masalah loh, di dalamnya tuh juga ada kendala yang selama ini tuh kita mungkin belum tahu. Nah, itu yang paling pentingnya tuh itu sih, hard skill, soft skill, in relation, information. Nah, gitu dulu. Kayaknya cukup kalau untuk brief information-nya segitu udah mencakup, nanti mungkin bisa dilanjutin waktu Q&A mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anandini untuk testimoninya. Informasinya juga sangat substantif tadi ya. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke testimoni kedua dari Mas Ahmad Satria Fikri, manajemen angkatan 2018 juga, peserta magang di Halodoc. Kepada Mas Ahmad Satria, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya sorry, aku nggak nyiapin materi soalnya. Terus kenalin, aku Ahmad Satria Fikri, biasa dipanggil Satria, manajemen 18. Mungkin sebelum masuk ke Halodoc ya, jadi aku kan sempat daftar beberapa juga di mitra dari Kampus Merdeka. Jadi tahapan seleksi dia itu beda-beda per mitra. Ada yang misalnya langsung screening CV, terus langsung interview. Ada yang habis screening CV terus dikasih tahu, terus ada tes TPA gitu kayak SBM atau ya kayak tes online gitulah yang thinking gitu. Terus kalau aku sendiri waktu itu di Halodoc itu ada 4 proses kalau nggak salah. Jadi pertama itu screening CV, kemudian aku disuruh buat video inovasi gitu yang bisa dipakai di Halodoc. Kemudian ada FGD, terus terakhir baru user interview gitu. Terus posisi aku sendiri di Halodoc itu operation officer, di bawah consultation and diagnostic gitu. Jadi di bawah consultation and diagnostic itu ada beberapa, selain operation ada bisnis sama ada project gitu. Nah biasanya aku itu tiap 2 minggu dikumpulin gitu satu divisi, jadi kayak sharing
2 minggu ini ngapain aja sih intern divisi ini, interdivisi A, B, C gitu. Jadi kayak dikumpulin sama mentor gitu di ruangan meeting gitu, terus kayak saling sharing gitu, terus kayak saling nambahin mungkin atau ada yang mau ditanya gitu-gitu. Terus untuk workload-nya sendiri, kayak yang dibilang Dinda tadi kan karena manajemen general gitu. Jadi workload-nya sendiri kalau aku general sih, kadang disuruh A, kadang disuruh B, gitu. Kadang tiba-tiba ditanya, kamu bisa ngolah data kan? Bisa Pak, bisa. Jawabannya bisa dulu gitu. Ntar juga ketemu kan. Terus kadang juga ini sih, karena dalam satu divisi kan beda-beda gitu antara internnya. Jadi kayak kalau misalkan aku A nih, terus temanku divisi B gitu, terus kayaknya butuh masukan atau informasi apa gitu dari B, karena sering dikumpulin per 2 minggu, jadi kayak enak gitu loh tukerannya. Jadi apa ya, kolaborasinya tuh nggak kaku gitu antar divisi gitu. Begitu juga sama sama atasan sih, sama mentor gitu atau sama kepala divisi atau semacamnya gitu. Jadi kayak apa ya, aku ngerasa sih nggak apa ya, gapnya tuh nggak gitu kerasa gitu. Jadi kayak misalkan aku mau nge-approach AVP tuh kayak ya tinggal di approach aja gitu, kayak misalkan punya ide atau punya masukan bla 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 gitu. Terus apa lagi ya? Oh sama ini sih dari 6 bulan ini si Halodoc itu eh, nyewa kayak apa ya, pihak eksternal gitu yang ngebantu ngelatih kita gitu juga, kayak misalkan design thinking, terus uh, project mengenai produk gitu. Jadi kayak si Haldok ini nyewain pihak eksternal buat bantu ngelatih kita gitu. Kebetulan kayak kemarin aku itu dapat project mengenai user experience research UXR. Jadi ya memang agak nyebrang sih dari divisiku gitu. Cuman kayak mungkin niat Aldo kayak biar biar ngerti banyak hal gitu kali ya, untuk magang di situ gitu. Jadi aku bisa bilang pengalaman yang seru banget sih karena banyak banget hal baru dan hal-hal yang nggak aku tahu sebelumnya gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ahmad Satria juga atas testimoninya. Dan selanjutnya kita akan beralih ke testimoni terakhir dari Mas Iman Razak, Manajemen Angkatan 2017, peserta studi independen Paragon. Kepada Mas Iman Razak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Zahrin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat para panitia, khususnya kepada Ibu Din Mardia, selaku KPS, dan juga Bu Gita yang selalu menghubungi saya dan koordinasi terus selama ini. Saya izin share screen, nggih, Bu, nggih. Sudah terlihat, nggih? Ya, Mas. Sudah ya? Oke, terima kasih. Baik, saya langsung mulai saja. Jadi, perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Razak Rasidi. Saya dari manajemen angkatan 2017, sepertinya yang paling tua ini ya. Kemudian umur saya 23 tahun. Aktivitas saya saat ini di luar MBKM ini ya, sebagai manajer marketing dan komunikasi di PT Arto Sinergi yang membawahi brand Esiap, Poltek, dan Otoplaza. Nah, agendanya yang pertama adalah ada 4. Kenapa studi independen, kenapa Paragon, kemudian euforia, seleksi, sama pengalaman setelah bergabung. Jadi kenapa kok studi independen? Begitu ya. Jadi sebenarnya Paragon itu bukan yang pertama bagi saya saat mengapply di program studi independen ini. Jadi kenapa saya sepertinya satu-satunya studi independen yang Mbak Dinda dan Mas tadi itu lebih ke magang. Karena menurut hemat saya, karena posisi saya saat itu sudah bekerja walaupun memang belum lulus, sehingga saya butuh insight baru.
tanpa harus bekerja ke perusahaan lain. Sehingga saya kira dengan belajar ya, makna belajarnya saya petik gitu, saya bisa dapat insight baru dan pengalaman baru. Itu sebabnya saya memilih studi independen. Kemudian saya kasih bocoran juga spill. Jadi saat itu tanggal 15 Juli saya apply ada lebih dari 3, berarti 4 ya. Jadi yang pertama sekolah ekspor, kemudian yang kedua ke PBB, United Nations Development Program, sama yang terakhir di MAP. Dan justru malah Paragon itu sendirilah yang paling terakhir dan malah yang memberikan informasi yang paling cepat. Artinya saya apply terakhir, malah justru yang saya apply terakhir itu malah yang menerima saya lebih awal. Begitu. Kemudian alasan saya mengapa Paragon ya, karena yang crossing experience-nya begini. Di perusahaan yang saya bekerja di dalamnya ini lebih banyak kepada jasa atau service. Begitu. Sehingga ketika saya memilih Paragon, itu kan sangat-sangat crossing sekali. Jasa di sini lebih ke ini ya, otomotif ya. Kemudian tiba-tiba crossing ke kosmetik. Itu kan sangat jauh. Itu sebabnya saya tertarik. Kemudian why not saya coba belajar di sisi hal lain dan menantang seperti itu. Kemudian kenapa Paragonnya? Jadi di Paragon itu sebenarnya ini enggak penting-penting banget, cuman saya perlu sampaikan agar teman-teman tuh paham yang ada hadir saat ini. Jadi visinya Paragon itu kan sebenarnya jadi perusahaan yang berkomitmen untuk punya pengelolaan bisnis yang terbaik dan berkembang secara terus-menerus. Dan misinya yang paling menarik itu misinya. Ada sekitar 7 misi dan misi yang terakhir itu mengembangkan bisnis. Jadi uniknya di sini. Pertama itu mengembangkan sumber daya manusianya, misinya Paragon itu. Jadi di Paragon itu teman-teman itu jadi fokus utama selain bisnis. Jadi Paragon sangat tidak merasa rugi ketika teman-teman menjadi lebih baik dan kemudian keluar, misalkan in case keluar dari Paragon dan mendirikan sebuah perusahaan baru atau apapun itu Paragon malah senang. Kemudian kedua ada menciptakan keterbaikan untuk pelanggan. Ketiga, perbaikan berkesinambungan. Keempat, tumbuh bersama-sama. Yang kelima, memelihara bumi. Ada CSR dan sebagainya berkaitan dengan komunitas pelihara bumi dan sebagainya itu. Kemudian mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa. Yang terakhir, mengembangkan bisnis. Jadi justru mengembangkan bisnis ditaruh di yang paling terakhir. Dan budayanya itu ada 6, teman-teman. Jadi yang pertama ketuhanan, kedua kekeluargaan, ketiga keteladanan, keempat tanggung jawab, kelima fokus pada pelanggan, dan yang keenam inovasi. Kita highlight di budaya yang kedua, kekeluargaan. Kan sekarang lagi hype nih, kalau ada perusahaan yang dikit-dikit membahas tentang, kita kan kekeluargaan nih, kan rata-rata kita langsung gimana ya, kicep gitu ya, waduh, jangan ntar kita dikasih beban berlebih nih. Sebenarnya kalau di Paragon itu nggak gitu. Jadi maksudnya kekeluargaan di sini tuh lebih kayak abang adik ya. Contoh kita punya permasalahan A, maka kakak-kakak kita atau senior kita itu punya lebih ke kewajiban untuk membantu kita menyelesaikan masalah itu tanpa sampai harus berantem dan sebagainya. Dan itu langsung diatensi sama group head masing-masing. Yang menarik di situ. Jadi kurang lebih penjelasan visi misi budaya perusahaan Paragon ya sesingkat itu aja sementara ini. Kemudian di Paragon itu gimana sih mekanismenya pembelajaran di situ? Sama seperti Mbak Dinda, kita ada modul dan diisi oleh pemimpin-pemimpin perusahaan di Paragon. Bahkan sekelas Vice President pun turun tangan untuk memberikan insight langsung ke kita. Jadi bukan delegate ke group head atau manajer itu enggak. Manajer itu kelas paling bawah ya kalau di Paragon. Bahkan kayak Vice President ini yang waktunya sangat-sangat sulit sekali itu ngisi ke kita, memberikan materi dan kita sama beliau-beliau ini ada akses. Jadi contoh begini, saya menghubungi Bapak Bahrun ini karena Bapak Bahrun tahu saya dari Paragon Masterclass, maka Bapak Bahrun setidaknya dalam appointment kita misalnya janjian ya, Pak, kira-kira saya boleh diskusi enggak nih?
pekan ini bahas tentang produk Emina bla bla bla, Emina bla 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 begitu. Maka saya berdasarkan pengalaman saya, dalam sepekan itu beliau mengkonfirmasi hari keempat, hari kelimanya kita eksekusi untuk discuss. Padahal saya bukan siapa-siapanya beliau dan saya masih belum jadi belum jadi pegawainya Paragon, tapi dikasih kelebihan seperti itu. Jadi saya kira bagusnya di magang di Paragon seperti itu, teman-teman. Kemudian euforia seleksi sama seperti yang Bu Gita sampaikan tadi. Yang pertama kita register, kemudian pengumuman, baru start program. Kalau saya itu mulainya 23 Agustus dan berakhir pada 28 Januari. Terakhir, terakhir job posisi saya di Paragon itu sebagai marketing manager untuk brand Emina, khususnya Skin Body. Jadi kemarin saya bekerja sama dengan saudara saya yang juara harapan, ya kalau nggak salah Jakning itu, Labi Basafa Alma, untuk membuat video. Saya kurang tahu nanti apakah diizinkan memberikan akses untuk memutar video, yang jelas saya coba berusaha sampaikan seperti itu. Kemudian ini sebenarnya juga berita gembira buat manajemen UNER ya. Dari 2.000 peserta Paragon atau yang biasa disebut Paragonian, kemarin saya terpilih dari 2.000 itu dipilih 3, dan saya satu-satunya laki-laki yang bisa masuk kelas manajer. Dan di situ waktu itu saya koordinasi sama Bu Gita, dan kita antusias Bu Gita ya di chat itu, sampai kemudian ini WA grupnya. Dan saya kira saat ini untuk Paragon ya Bu ya, di UNER ini di highlight, karena kemarin saya juga dikasih perintah untuk, kita biasanya Paragon kerjasama sama UI sama UGM, dan seperti tahun ini bakal gencar banget sama UNER karena kebetulan ngelihat saya begitu Ibu ya. Ya semoga ini sebagai sumbangsi saya untuk memperkenalkan UNER ini yang eksistensinya yang biasanya UI, UGM, ITB ya, sekali-sekali sekarang waktunya UNER yang mulai mendominasi. Mungkin begitu. Kemudian teman-teman, ini dashboard web, biar teman-teman punya gambaran aja. Punya dashboard web, gambaran buat teman-teman aja. Kira-kira kita itu ngapain aja sih di MBKM itu? Kita diwajibin buat laporan, teman-teman. Memang akan sangat sulit kalau teman-teman kelewatan sehari. Karena sistemnya sekarang, kalau awal-awal mungkin sehari dikerjakan hari Rabu, pada laporan Senin gitu ya, itu masih bisa. Tapi sekarang itu Senin kita nggak ngisi, wah itu dianggap alfa atau nggak masuk. Nah itu masalah nanti. Bermasalahnya kemana, Mas Iman? Ke dua hal. Pertama, ke uang saku, kalau teman-teman memang mempermasalahkan itu. Kemudian kedua adalah rapot pertanggungjawaban ke Kemendikbud dan juga ke Paragon itu sendiri, yang kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan Bu Gita tadi terkait nilai konversi dan sebagainya. Ada laporan harian, ada laporan mingguan, dan ada laporan bulanan. Begitu. Kemudian yang saya lakukan di situ, empathize, defend, dan sebagainya. Jadi karena saya mendevelop produk agar kemudian rebranding, maka banyak hal yang saya lakukan seperti ini. Kemudian ini sebenarnya nggak apa-apa sih, saya juga sudah izin. Karena saya dari 3 itu saya punya akses untuk menilai teman-teman dari ribuan orang tadi seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah saya profesional Bu ya, nggak ada masalah sama satu orang atau 2 hal, sehingga nggak akan saya otak-atik nilainya. Jadi begitu. Kemudian ini schedule-nya kurang lebih selama 1 semester. Luar biasa padat. Dalam sepekan itu 3 kali kelas. Dalam sepekan 3 kali kelas. Jadi sepekan itu ada 3 hari kita melakukan kelas dengan Paragon berserta tugasnya ya. Dan juga ini nilai-nilai. Dan terakhir nih sebelum penutupan, teman-teman boleh banget screenshot ini sekarang kalau emang teman-teman ada pandangan untuk magang di Paragon. Begitu. Ini berbeda dengan kelas yang saya pakai. Kayak kalau saya kan Paragon Master Class ya. Jadi
memang kelasnya untuk master-master yang di-develop bakal jadi pemimpin. Tapi kalau ini lebih ke magangnya, real makna magang begitu. Sudah ya, saya kira saya next. Mas, coba nyun sewu memotong. Ini tadi program yang ditawarkan ini apakah termasuk tadi yang ini? Nah, ini apakah termasuk yang dari Kemenristek Dikti? Tetap ya, Nggih, karena itu Bu. ada kampus Merdeka ya. Nggih, benar. Oke. Benar. Cuman ini sepertinya lebih molor ya, karena ini register yourself before 14 January. Mungkin iya Bu. Kalau Ya. yang sekarang kan sudah hype-nya sudah mulai dibuka memang. Kalau yang sekarang kan yang ini yang MSIB itu kan sampai 31 Desember. Jadi mungkin ada peluang ini ya. Iya, benar, maksud saya begitu, Ibu. Oke. Ini karena mungkin orang dalam ngasih informasi kali ya. Wah, ini terima kasih sekali nih. Saya sudah capture ini Mas Iman, matur nuwun. Iya, Ibu. Mungkin bisa dicatat juga sama Bu kita ya. Kita bisa Satu hal lagi, Ibu, ini sebelum saya tutup ke teman-teman juga. Karena saya sudah sedikit berprestasi di sana dan jadi yang terlihat dan bakal dilihat ternyata sama Pak Salman Subakat. Jadi kita dikasih kesempatan untuk MT langsung kemarin itu. MT. Waktu itu saya sempat koordinasi sama Bu kita. Bu, ini saya mohon izin, ngapunten ini arahnya bagaimana? Apakah diambil atau bagaimana? Sementara ini sudah saya ambil, Ibu. Saya ambil dalam rangka untuk adik-adik juga. Walaupun saya juga sedang bekerja di perusahaan lain. Cuman kalau kata teman-teman di Paragon, nggak apa-apa kok, misalkan kamu mau ngamankan slot buat adik-adik tahun berikutnya, kamu ambil aja dulu biar masuk database. Mau kamu lanjut atau enggak, bebas. Dan yang menarik, Ibu, kalau ini langsung dari pusat ya. Coba teman-teman UNER kalau emang mau gabung aja. Kalau memang itu bagus, kita tunggu sampai dia lulus. Itu loh, Bu. Ngeri ya. Jadi ditunggu sampai lulus. Jadi misalnya kita tahun ini nge-apply, lulusnya misalkan ya kurang lebih 1 tahun ya Bu, nggak mungkin 2 tahun. Anggap aja tahun depan lulus itu masih bisa masuk dan dipanggil begitu. Ya, mungkin dari sekian sedikit tambahan ya. Udah selesai nih Mas Iman. Ya ini aja Bu terakhir, cuma harapan aja buat teman-teman. Mereka itu mau mulai tumbuh teman-teman biar paham diksi baru mereka. Mungkin begitu Ibu. Oke. Saya sedikit komen ya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Iman ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebagai KPS ya bahwa Mas Iman sudah memberikan jalan kepada adik-adiknya, dan ini pun juga yang ingin saya ingatkan bahwa nanti itu pada saat kalian magang gitu ya, itu bawalah diri sebaik-baik mungkin ya, sebaik mungkin gitu ya, karena nggak usah mikirin deh ini membawa nama baik fakultas, membawa nama baik enggak gitu ya, tapi membawa nama baik diri sendiri ya, karena nanti itu tadi seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Iman, karena dia berkinerja yang bagus, berperforma yang bagus, akhirnya dia punya kesempatan yang sangat luar biasa. Bayangkan dari 2000 diambil 3 dan dia masuk salah satunya, itu prestasi yang sangat amat luar biasa ya. Dan ini memang sesuatu yang memang kenapa kami dari universitas ya, dari institusi sangat mendukung program ini, karena bayangkan kalian itu sudah masuk di dalam institusi yang tidak main-main institusinya, institusi-institusi bagus, perusahaan-perusahaan bagus, dan kalian sudah berada di situ pada saat magang. Ya, kalian pasti akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi sudah dengar nih ya dari 3 ini tadi, gitu ya, itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya program yang ada, gitu ya. Pasti untuk self improvement itu pasti sangat bermanfaat. Tadi sudah tiga-tiganya sudah mengakui itu semua, memberikan testimoni seperti itu, gitu ya. Jadi sekarang tinggal kalian yang akan memanfaatkan peluang yang ada gitu ya, karena ini tadi juga seperti yang saya sudah sampaikan, kalau nanti semesternya sudah semester akhir gitu ya, yang sudah harus fokus di skripsi, mungkin prodi tidak akan mengizinkan kalian untuk mengikuti program magang. Jadi ya sangat amat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, itu tambahan sedikit dari saya kembalikan ke Mbak Zahrin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Iman, saya ucapkan terima kasih juga Mbak Nandini dan Mas Satria atas testimoni. Baik, terima kasih Budin, dan sekali lagi terima kasih juga kepada para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah memberikan testimoninya. Mari kita berikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi kepada teman-teman semua. Baiklah, terima kasih hadirin sekalian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dan bagi para hadirin yang memiliki pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand untuk bisa kemudian ditunjuk mengajukan pertanyaannya.
Baik, silahkan. Mungkin ada yang memiliki pertanyaan? Jangan malu-malu, boleh silahkan menggunakan fitur raise hand. Masih malu-malu ini sepertinya Bu Gita, teman-teman mahasiswa. Iya. Nggak bisa malu-malu ya kalau udah di institusi masing-masing ya, nanti magangnya ya Mbak Dinda, Mas Satria, Mas Iman ya, malu-malu udah nggak bisa terus deh. Ya, betul. Ini tadi padahal informasinya sudah sangat banyak ya disampaikan sama Mbak Anandini, Mas Satria, dan juga Mas Iman tadi ya. Seharusnya teman-teman mungkin di sini semakin tertarik ya untuk mengikuti program ini ya dari Kemendikbudristek. Mungkin sudah nggak ada pertanyaan, ini sudah langsung jelas ngisi sekali aplikasi mungkin. semua ini. Oh iya, langsung bikin ya, Bu. surat semua ini kayaknya, gitu ya. Langsung Iya, milih-milih betul, gitu. betul. Mudah-mudahan. Ada yang Ya. WA ke saya, tak kasih Nah. rekaman ini aja ya. Karena nggak ada yang nanya. Karena emang waktunya sangat mendesak gitu ya, sampai Biasanya 31 sehari Desember. bisa ngeladenin berapa orang. Oke, Mas Rizky, Mas Dava. Siapa Oke, dulu? sudah ada yang bertanya. Silahkan, mungkin dimulai dari Mas Dava Fuad dulu ya. Monggo, silahkan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk diberikan sesi tanya jawab. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya cukup menurut saya cukup mewakili angkatan 2018, Bu. Kan tadi kan ini semester 7 dan kita menuju semester 8 di mana sedang menghadapi skripsi. Nah, tadi kalau saya tidak salah dengar, Budin mengatakan agar fokus ke skripsi dulu. Nah, apakah benar-benar tidak ada tidak ada keringanan bagi kami yang ingin merasakan pengalaman magang, Bu? Jadi itu saja sebenarnya. Jadi itu ketakutan saya, soalnya saya pas yang kampus Merdeka yang sebelumnya, yang periode sebelumnya, memang belum sempat mendaftar karena masih ada kegiatan di BEM. Jadi ketika saya BEM udah selesai ini, saya ingin mendaftar gitu, Bu. Nah, jadi ingin mengklarifikasi informasi yang tadi seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Dava Fuad untuk pertanyaannya. Ini menarik sekali ya. Monggo mungkin dari Budin atau Bu Gita mau mencoba menyampaikan jawabannya, silahkan. Oke, ya. Jadi ini Bang kesempatan terakhir untuk yang semester 7. Ya, jadi tahun depan ya Bang harapannya kalian tidak boleh lebih dari 1 semester ya harusnya gitu ya. Jadi kalau misalnya tahun depan masih magang ya memang harus kerja ekstra gitu ya, kerja ekstra. Tapi kami membatasi tidak akan memberikan kesempatan untuk yang lebih dari semester 8. Karena ini pasti kan akan berjalan di Januari ya. Di Januari kan kalian semester 8 kan ya. Gitu. Ya, dan pasti konsekuensinya kalau kalian skripsinya selesai gitu ya. Kalian selesai skripsi di semester 8 itu yudisiumnya pasti akan selesai setelah magang. Karena magang tidak boleh untuk mahasiswa yang sudah lulus ya, karena emang namanya juga mereka belajar kampus Merdeka gitu ya. Mereka belajar ya hitungannya kalian sebagai mahasiswa gitu. Menambahkan sedikit, mungkin nanti bisa ditambah sama Mas Satria ya, topik skripsinya juga pakai Halodoc kalau berita terakhirnya Mas Satria. Jadi kalau dari saya pribadi boleh banget, why not? Karena skripsi kan 6 SKS, justru lebih longgar pendapat saya bagi mahasiswa tahun keempat untuk mengambil MBKM khususnya untuk konversi dibandingkan yang tahun ketiga masih banyak kuliahnya. Gitu Mas Dava. Tapi konsekuensinya sebagaimana yang dibilang Budin adalah sorry, kalaupun misalnya Mas Dava atau siapapun yang semester 8 mau sidang itu boleh. Ya, boleh sidang tapi tidak boleh yudisium dulu. Sampai konversi keluar. Ya, konsekuensinya itu karena sama nggak bisa dinyatakan lulus kalau ada mata kuliah yang belum selesai. Ya enggak? Karena kalian mengajukan konversi. Konversi itu dianggap masih ada di KRS. Jadi teknisnya atau mungkin nanti ke depan akan diubah ya aturannya karena belum ada yang mengajukan sidang ataupun yudisium setelah mengikuti magang. Iya. Tapi
seturut logika sama aturan yang berlaku untuk yudisium, bahkan seharusnya sidang pun sudah harus keluar semua ya nilainya Bu, kalau nggak salah selama ini. Jadi mungkin juga belum boleh sidang juga sampai konversinya selesai. Gitu. Itu konsekuensinya. Jadi terus harus gimana Bu? Ya kalian ngaboti mana kalau memang tetap ingin magang dengan konsekuensi mungkin mundur 1-2 bulan untuk kelulusan karena ini kan magang akan selesai bulan Januari akhir semester. Kami juga belum pernah melaksanakan proses konversi sehingga belum tahu akan makan waktu berapa lama. Harapannya sih ya nggak lama-lama ya, tapi karena kita belum pernah, daripada kita menjanjikan, harapannya ya mudah-mudahan bisa kalau misalnya sidang di bulan Februari atau Maret, jadi bisa untuk wisuda bulan Juni. Kalau misalnya Mbak Dinda, Mas Satria, Mas Iman selesai magang, langsung skripsi, kebetulan skripsi semua kan ya, dan bisa cerita juga pengalamannya gimana menyusun skripsi di tengah magang, sama karena maksudnya Budin itu bukan fokus ke skripsi ya, tapi ya tahulah pasti lebih asik magang kan daripada ngerjain skripsi. Ya, bukan maksudnya itu, tapi tetap semua yang WA ke saya kalau tentang magang pasti saya ingetin skripsinya jangan lupa. Apalagi kalau kayak Mas Iman udah ditawarin kerja tapi skripsinya masih beberapa Mas, kalau itu kan ya walaupun ditunggu kan ya nggak bisa lama-lama juga gitu. Gimana? Mas Satria mau menambahkan mungkin pengalamannya atau Mas Iman? Saya termasuk yang jangan dicontoh Bu sebetulnya. 2017. Jadi habis ini nggak ada lagi ya yang kayak Mas Iman ya harusnya sudah lulus. Gitu. Mas Satria gimana? Memasukkan skripsi Halodoc gimana ceritanya? Boleh Bu, nambahin tadi buat pertanyaan Dava. Jadi kalau menurut saya pribadi sih kalau misalkan posisi atau perusahaannya atau divisinya masih berkaitan dengan penjurusannya gitu, terus mungkin kalau misalkan dapat mentor yang enak itu bisa banget sih. Maksudnya ngambil skripsinya yang masih berkaitan sama perusahaan magangnya gitu. Jadi kayak biar sekalian gitu. Gitu sih. Mas Satria kan MO, dospingnya siapa Mas Satria? Dospingnya Bu Laili. Oh, Bu Laili, Mbak Leli Kartika, ya Mbak Leli kan masih ya bisa lah. Kebetulan MO posisinya juga Operation Officer, jadi kalian sesuaikan posisi magang dengan mungkin topik skripsi, dengan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian bicarakan dengan dosping gitu. Kontrolnya di kalian semua. Gitu, Mas Dava? Baik, terima kasih atas responnya untuk Satria dan Mas Iman, Budin dan Bu Gita. Mungkin itu saja dari saya dan ini Bu mungkin sedikit ini kan udah mulai tanggal 27 Bu. Jadi surat rekomendasinya masalah surat rekomendasi mungkin bisa lebih dipercepat soalnya kita juga dagdikduk yang daftar ini kan ada beberapa rumor kalau daftar duluan tuh ternyata lebih menguntungkan daripada yang daftar akhir-akhir. Jadi ini itu aja sih Bu. sebagai informasi surat rekomendasi sudah kami teruskan ke fakultas Mas. Jadi kan nanti akan surat rekomendasi akan dari fakultas. Gitu. Sudah ada beberapa. Cuma tadi ada yang agak yang saya kata-kata ada yang macet gitu ya. Ada yang saya konfirmasi mengenai tanda tangan itu tadi. Makanya yang jangan sampai membuat kesulitan ya dengan data dan sebagainya gitu ya. Karena apa yang kami urus, yang kami perhatikan itu pasti untuk kebutuhan kalian juga, untuk kepentingan kalian semua. Ya, jadi nanti kalau misalnya keterima, itu pesan saya kalau bisa nanti ambil data dari perusahaan yang di mana tempat kalian kerja atau topik skripsinya usahakan di situ. Jadi nggak jauh-jauh gitu ya, karena di situ sudah belajar banyak gitu ya. Jadi jangan sampai tidak termanfaatkan dengan optimal. Baik, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Dava untuk pertanyaannya dan juga terima kasih untuk Budin, Bu Gita, Mas
Satria tadi ya, dan juga teman-teman yang lain sudah menambahkan untuk jawaban dari pertanyaan Mas Java. Jadi tadi sudah clear ya teman-teman sekalian bahwa memang bukan ditutup kemungkinannya, masih memungkinkan gitu ya, tapi tentunya harus ada beberapa penyesuaian agar bisa tetap berjalan gitu ya, beriringan antara program magangnya ini dan juga di akademiknya di kampusnya. Oke, baik, selanjutnya tadi ada yang lain yang mau bertanya? Tadi kalau nggak salah ada satu orang lagi ya. Mas Rizky? Mas Rizky Novan Pradipta ya, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya pertanyaan saya beberapa sudah ada yang terjawab dari pertanyaan Mas Dava. Yang pertama terkait surat tadi, karena mengingat deadline dari pendaftaran kan sudah dekat ya Bu. Lalu mungkin yang kedua juga sudah sedikit Sedikit apa Mas Novan? Sedikit terputus. Terputus ini. Iya. Ini memang kalau Zoom sulitnya seperti ini ya kalau online, Bu. Betul, menggemaskan ya Mbak Arin ya. Iya, betul. Lagi Apalagi kalau seru-serunya musim, ngomong. iya, musim penghujan gini sudah koneksi sulit. Baik, sepertinya Mas Rizky Novan, oh ini sudah kembali, Mas Rizky Novan, mau dilanjutkan untuk pertanyaannya? mungkin saya izin off cam saja ya Bu, karena Iya, sepertinya monggo, saya kurang Monggo, mendukung. monggo. Mungkin setelah mendengar jawaban dari sebelumnya, saya mau meminta saran sih kepada yang lebih berpengalaman. Ini kan kebetulan saya udah punya pengalaman organisasi di BEM PSDM lebih tepatnya selama 2 tahun, dan saya memiliki satu pengalaman sebagai internship magang di salah satu startup Surabaya sebagai HR juga. Nah, apakah saya ketika mendaftar di Kampus Merdeka harus mempertimbangkan track record saya yang mungkin sudah lebih berpengalaman di HR, atau mencoba hal baru di luar HR tersebut, dan apakah ini juga akan mempengaruhi penjurusan saya, mengingat saya kan habis ini akan masuk ke semester 6. Mungkin begitu teman-teman dan Profesor. Terima kasih. Kalau saya boleh nambahin dulu ya sebelum yang ditanya itu ya. Ya, sebaiknya disesuaikan dengan nanti konsentrasi yang akan diambil. Pertama itu, ya. Jadi nanti akan mensupport, karena kan nanti harapannya adalah bisa dikonversi ke beberapa mata kuliah, gitu ya. Jadi kan nanti akan lebih pas kalau saudara menyesuaikan apa yang akan Anda ambil, gitu ya, di program magangnya dengan konsentrasi nanti akan Anda ambil, gitu. Itu dari saya ya. Monggo kalau ada masukan dari yang senior-senior di sini. Iya, kalau boleh Mas Iman, Mas Satria, sama Mbak Dinda, menurut kalian semester 6 dengan konsentrasi loh ya, mendukung nggak untuk ngambil MSIB ini? Malah nambahin pertanyaan. Mbak Dinda dulu, enggak, saya juga agak ragu-ragu untuk yang semester 6 ini loh, dengan workload konsentrasi, medpen dan lain-lain. Saya coba izin jawab ya Bu. Kalau yang untuk milih apply-nya di mana, itu jujur waktu dulu saya daftar tuh saya daftarnya banyak kan Bu. Nggak cuma di BI aja, bahkan saya daftar BI itu last minute banget, terakhir. Dan itu pun saya sebenarnya nggak milihnya itu yang saya pilih yang general, karena posisinya kan waktu itu reformasi struktural deh, seingat saya waktu itu saya ambilnya. Nah, sisanya itu saya ambil yang mendukung, kayak saya juga apply di Unilever, dari Kampus Merdeka itu kan saya nyarinya yang sesuai sama konsentrasi. Jadi saya juga di organisasi, saya di HRD, tapi konsentrasi saya operasi. Nah, saya milihnya untuk apply nyoba-nyoba di Kampus Merdeka dulu saya lebih milih ke operasi, karena mungkin saya mikir mungkin nanti bakal ada bantuan buat skripsinya apa gimana gitu. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya ada track record yang di organisasi itu nilai plus juga nggak apa-apa, tapi lebih dipilih ke buat yang konsentrasinya itu mau yang kemana, karena jujur aja saya kan konsentrasinya MO, tapi kerjaan saya tuh bener-bener MK banget, mulai dari moneter, mulai dari stabilitas keuangan kayak gitu. Jadi kayak double gitu kemarin selama mulai magang sampai ekstra ya. kayak gitu. Effortnya lebih gede ya Mbak ya. Karena harus belajar lagi, ngulang lagi, belajar dari awal lagi gitu kan. Kalau yang di BI itu kayak gitu. Jadi disesuaikan aja sama
nanti mau masuk ke konsentrasi apa. Biar maksudnya biar sejalan dan apply di ilmu yang didapat sama di magangnya itu sejalan gitu. Jadi saya itu. Kalau semester 6 gimana Mbak Dinda? Kalau Mbak ikut ini di semester 6 gimana? Di semester 6 tuh SKS-nya 24 kan Bu. Maksudnya kayak ya itu balik lagi ke time management yang bisa mengatur waktunya apa enggak. Tapi kalau memang misalnya udah niat mau nyoba ya enggak apa, tapi saran saya sih kayaknya mending di semester 7 aja. Karena di semester 7 mungkin SKS-nya lebih dikit, jadi di magangnya bisa lebih fokus itu kan. Kebetulan saya di semester 7 ini kan juga cuma 1 matkul sama skripsi aja, jadi waktunya juga banyak di magangnya juga nggak apa-apa gitu. Karena di semester 6 kan full ya, mulai dari medpen, seminar, itu benar-benar jurnal gitu-gitu kan. Jadi ya, tapi ya balik lagi kalau memang misalnya dirasa mampu dan time manajemennya bagus ya nggak apa-apa. Oke. Silakan Mas Satria atau Mas Iman. Boleh izin bantu jawab, Bu. Jadi kalau menurut aku pribadi sih sesuai konsentrasi aja sih kayaknya lebih baik. Pertama kayak mungkin bisa dapat reference nanti buat skripsi gitu, terus mungkin juga bidangnya jadi lebih paham gitu kan. Gitu. Terus kalau yang tadi semester 6 bisa apa enggak? Sebenarnya dulu aku pas semester 6 juga sambil kerja sih. Terus ya capek sih. Capek banget. Itu aja sih. Udah, makasih. Mas Iman. Udah, maaf ketawa. Jadi kalau saya begini sih Mas, saran saya. Kalau kebetulan kalau Paragon ini kan saya mengambilnya memang marketing ini ya, strategi. Karena memang kebetulan juga saya konsentrasinya pemasaran. Cuman kalau memang Masnya ada pandangan lain tentang enggak sesuai, misalkan Masnya PSDM gitu ya, terus track record-nya di human resource juga. Kalau memang Mas ada tekad untuk ke depan setelah lulus, misalnya ya in case mau punya usaha atau apa, ya nggak apa, why not Masnya ini nge-play yang di luar konsentrasi. Cuman itu sebenarnya kembali lagi sama seperti jawaban teman-teman senior tadi, manajemen waktu sama saran paling baiknya sesuai sama Bu Din juga disesuaikan sama konsentrasi, karena itu menurut relate-nya Mas Satria tadi ya capek banget nah kalau double itu. Jadi mungkin saya cuma mengulangi jawaban aja sih ini sebenarnya. Jadi gitu ya Mas ya. Semangat. Bentar, mau nambahin dikit. Kan ini magang dengan 20 SKS itu bener-bener ya kayak setimpal gitu loh sama judulnya yang magang 20 SKS, karena workload-nya dia kan juga nggak main-main ya, jujur aja, karena kayak ya sama aja kayak kuliah sebanyak 20 SKS gitu. Jadi walaupun nanti konversinya nggak 20 SKS, tapi judulnya kan tetap magang dengan 20 SKS gitu. Jadi ya balik lagi yang dibuat itu adalah workload-nya itu juga banyak. Terus tapi kalau time manajemennya bisa, teman saya itu juga ada yang sambil kuliah walaupun SKS-nya nggak cuma dikit tapi dia sambil magang tuh ya bisa. Cuman mungkin yang dikorbankan adalah jam tidur ya, mungkin nanti bakalan agak berantakan atau gimana, tapi ya balik lagi kalau dijalanin dan itu sesuai dengan apa yang dikuasai dan pengen didalami tuh pasti bisa sih. Semangat. Ya. Diupayakan konversinya 20 kok Mbak Andin, tenang aja. Diupayakan ya, kami mengupayakan, kami memperjuangkan untuk 20 SKS. Makanya kan kami butuh informasi terkait dengan laporan yang jelas gitu ya, kejelasan apa yang aktivitas yang kalian lakukan gitu ya. Kami juga nggak akan tidak mengapresiasi apa yang kalian lakukan gitu ya. Jadi kami dengan sukarela kok kalau mengkonversi sesuai dengan apa yang sudah dilakukan gitu. Kenapa enggak gitu ya. Kami tahu bahwa magang 20 SKS itu bukan sesuatu yang ringan karena kita sudah melihat modul yang
apa yang disampaikan oleh dari para mitra itu juga sangat berbobot. Baik, terima kasih untuk Budin, Bu Gita, dan rekan-rekan sekalian yang sudah menyampaikan pandangannya tadi ya, jawaban dari pertanyaan Mas Rizky Novan. Dari Mas Rizky Novan, sudah cukup terjawab pertanyaannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup menjawab, Bu. Terima kasih kepada Mbak Andin, Mas Iman, dan Mas Satria yang sudah menjawab saya dan dari dosen-dosen. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Rizky Novan. Baik, mungkin ada rekan-rekan yang lain dari teman-teman, ada yang mau menyampaikan pertanyaan lainnya juga, silahkan. Sudah tidak ada? Baik, mungkin kalau sudah tidak ada, saya izin untuk menutup ya, Bu Din. Ya. Baik. Sudah ekstra ini jamnya ya. Iya, betul. Tadinya dijadwalkan sama Bu Gita 1 jam ini. Waduh, ini sudah molor. Tapi iya, ya betul. kita harapannya bisa memberikan banyak masukan, banyak insight, banyak wacana terhadap untuk para mahasiswa ya, untuk mempertimbangkan. Kemana ini mungkin nggak banyak tanya lagi karena mungkin segera mendaftar ini karena memang waktunya sudah mepet. Iya, langsung cepet-cepet buka laptop ini Bu, sudah langsung siap-siap semua. Baik kalau begitu hadirin sekalian, dengan ini berakhirlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan juga partisipasi dari hadirin sekalian. Semoga diskusi pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, perkenankan saya mewakili tim yang bertugas untuk pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara pada hari ini. Salam kebajikan, Om Shanti 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima Kasih banyak, Bu Bu Gita, Gita, Mbak Zahrin, Mas, Mbak. Mbak Anandini, Terima Mas kasih. Rizky, Terima kasih, Bu. Mas Satria, Terima Mas kasih Iman. semua. Oke, ditunggu pendaftarannya segera. Yo, semangat. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Tunggu suratnya, Bu. Waalaikumsalam. Mas Dava itu, Bu. Selamat ya Maaf. semuanya. Masih Sukses ke-record ya. loh ini. Oh, iya. Ya, wes. Terima kasih. Selamat UAS kasih. semuanya. Terima kasih Bu Kita. Sehat selalu. Terima kasih juga, Bu. Sehat.